ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan siang dan menciptakan malam, dan memberikan hadiah kepada siang dengan hadiah yang besar, yaitu diberi hadiah dengan hadiah matahari, dan memberi hadiah malam dengan hadiah bintang dan bulan-bulan. Maka saat itu siang itu begitu senang sekali, begitu bangga dengan mataharinya. Saking senangnya siang sampai dia ini sombong dan meremehkan malam. Dia mengatakan, "Hei malam, kami ini punya matahari. Matahari itu orang yang kena matahari bisa sehat, orang-orang bisa aktivitas, orang-orang bisa bangun seger semua ketika pagi. Malam itu apa? Malam itu gak ada kelebihan apa-apa. Hanya tempatnya orang istirahat dan tempatnya orang maksiat." Ini katanya siang. Maka dalam Mawahib Ad-Dunia dikatakan, langsung ditegur itu siang itu. "Hei siang, sekarang kamu boleh gembira, boleh bahagia dengan mataharimu, boleh merasa menang dengan mataharimu. Tapi suatu ketika kalian akan kalah telak, karena akan ada matahari dari segala matahari, cahaya dari segala cahaya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah menjalankan hambanya laylan di malam hari. Kata para ulama, mereka mengatakan, kenapa Nabi itu naik ke langit sowan pada Allah malam hari? Kenapa? Kenapa enggak siang hari saja? Kenapa enggak pagi hari yang udaranya dingin, sejuk, Nabi dipanggil oleh Allah? Kenapa? Kenapa enggak sore hari yang semilir, jalannya enak? Jadi kenapa mesti malam? Mereka mengatakan karena waktu malam adalah waktu yang paling tepat bagi seorang kekasih bersepi-sepi dengan kekasihnya. Maka dulu ada seorang wali besar namanya Fudail ibnu Iyad. Ketika belum jadi wali, masih jadi orang awam, dia ini pernah datang ke rumah kekasihnya. Ketika dia datang ke rumah kekasihnya sudah malam, mau ngetok pintunya nggak berani. Ditunggu 1 jam, 2 jam, kekasihnya nggak bangun-bangun. Tiba-tiba datang hujan. Setelah datang hujan, anginnya begitu kencang, begitu dingin, dia berdiri terus. Tengah-tengah berdiri, terdengar suara, "As-salatu khairum minan naum." Astagfirullahaladzim. Ternyata saya berdiri di sini sudah mulai isya tadi. Sampai subuh nggak terasa, hanya karena nungguin kekasihnya yang makhluk. Kenapa saya nggak kuat berdiri untuk Allah semalaman? Ditinggalkan kasihnya, mulai besok sholat, mulai isya sampai subuh, sampai jadi wali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di malam hari yang begitu gelap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di Hijr Ismail. Beliau tidur dengan hati yang penuh kekecewaan. Orang yang paling beliau sayangi, yang paling beliau cintai, yaitu umatnya yang hari-hari ditangisi. Hari-hari beliau doa, "Ummati Allahumma fil qawmi fa innahum la ya'lamun." Allah doa terus. Yang hari-hari ditangisi tiba-tiba mengusir Nabi dengan usiran yang begitu kasar sekali. Maka Nabi ini kecewa, tidur di Hijr Ismail, tengah-tengah tidur, sedih. Datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam.
Datang malaikat Jibril mengatakan, "Kum ya naim, faqad hayyatul ghanaim." Nabi itu dihibur. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam ini bukan waktunya engkau sedih, bukan waktunya engkau susah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam yang penuh berkah, malam yang istimewa karena Allah Subhanahu wa taala memanggil engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita malam-malam dapat surat dari kerajaan, dari presiden, Tuan, nanti hari Senin dipanggil ke Istana Merdeka, Istana Presiden di Jakarta sana. Kira-kira bagaimana? Langsung malam itu kita nggak bisa tidur. Tanya sana ke sini, besok saya panggil presiden pakai baju apa? Saya pakai peci apa? Saya mau ngomong apa nanti? Sopan santunnya gimana? Karena kita tahu kehebatannya presiden nanti. Lah ini Rasulullah tengah-tengah tidur dipanggil Jibril, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggilmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hatinya Nabi itu campur aduk antara kaget, senang, bingung, campur aduk jadi satu. Maka beliau mengatakan, Al-Karim yad'uni ya Jibril, famadha yaf'alu bi? Wahai Jibril, Allah memanggilku, wahai Jibril, kira-kira mau diberi apa saya ini? Kira-kira Allah mau berbuat apa kepada saya, wahai Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak anugerah yang Allah akan berikan kepadamu. Salah satunya Allah akan ampuni semua dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang, dan engkau ini adalah seorang hamba yang tak berdosa. Ketika Nabi mendengar Nabi akan dikasih anugerah oleh Allah, ketika Nabi mendengar akan dipanggil oleh Allah ke langit, akan diberi nikmat-nikmat yang begitu dahsyat, apa pikiran Nabi saat itu? Ternyata saat itu Nabi memikirkan kita. Ketika dapat nikmat terbesar tadi, Nabi malah ingat kita. Beliau mengatakan, ya Jibril, hadza li ya Jibril, fama li ayali, fama li atfali, fama li ummati, fama li ashabi. Wahai Jibril, kalau saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, yang dapat anugerah saya, wahai Jibril. Gimana sahabat-sahabat saya? Gimana keluarga saya? Gimana anak saya? Gimana umat Muhammad? Gimana warga Sumut, dapat apa mereka dengan panggilan saya? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Wa sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau enggak usah khawatir. Apa yang kau minta, Allah akan ijabahi semua. Permintaanmu, doamu, apapun Allah akan ijabahi. Enggak usah khawatir ya Rasulullah. Ketika mendengar bahwasanya Allah berjanji akan mengijabahi permintaan-permintaan beliau, Nabi langsung senang sekali. Beliau berteriak. Beliau mengatakan, ya Jibril, idzan la arda anna ahadan min ummati yadkhulun nar. Kalau memang seperti itu, wahai Jibril, demi Allah, saya tidak akan pernah rela, saya tidak akan pernah rela kalau masih ada umatku yang Islam yang Allah masukkan dalam neraka. Bagaimana? Maka dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menceritakan nanti di akhirat, hari kiamat, ketika para nabi sudah didudukkan di mimbarnya masing-masing, Nabi Adam, Abul Anbiya didudukkan di mimbarnya, Nabi Nuh didudukkan di mimbarnya, Nabi Musa Kalimullah duduk di mimbarnya, Nabi Ibrahim Khalilullah duduk di mimbarnya. Ketika
ketika para nabi mereka sudah duduk di mimbar mereka masing-masing, ada satu mimbar yang paling indah, yang paling istimewa, yang paling terang, yang paling bercahaya. Saat itu mimbarnya Nabi kosong, gak diisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ketika para nabi mereka mengisi mimbarnya masing-masing, saya nggak mau ngisi mimbarku. Beliau mengatakan apa? Ummati, ummati, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Jadi Nabi itu sangat sayang kepada dengan umatnya, sangat lupa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi semalam menangis umatnya. Kalau umatnya mendengarkan sabda Nabi, ditinggal tidur. Gimana ini? Maka ada satu ulama, dia ini mimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tengah-tengah berjumpa, dipanggil, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi gak mau nengok. Panggil lagi, ya Rasulullah. Nabi gak mau nengok lagi. Ya Rasulullah, Nabi gak mau nengok. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah engkau lebih kenal kepada umatmu melebihi seorang ayah kenal kepada anaknya? Kenapa sekarang kau tidak kenal dengan saya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi mengatakan, benar, saya ini sangat kenal kepada umatku melebihi orang tua kenal dengan anaknya. Tapi kenalku dengan umatku sejauh mana, sebanyak mana mereka sholawat kepada saya. Kalau sholawatnya kurang, Fatihahnya kurang, nanti di akhirat dikhawatirkan Nabi gak kenal dengan dia. Ya Rasulullah, saya umatmu. Umatku yang mana kan? Gimana kalau gitu? Maka Nabi mengatakan, ummati, 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 ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Tengah-tengah mengatakan ummati, 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 maka Allah berfirman, ya Muhammad, wa ma turidu an asna bi ummatika ya Muhammad. Wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan dariku untuk umatmu, wahai Muhammad? Kau minta apa, wahai Muhammad? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ajil hisabahum ya Allah, ajil hisabahum ya Allah. Itu hisabnya umatku cepatkan ya Allah. Saya kasihan lihat mereka itu dihisab panjang sekali. Ayo, kamu hari ini amal apa? Dapat harta berapa? Hartanya kamu gunakan untuk apa? Hari itu zikirnya berapa jam? Seumpama kita hari ini dihisab gimana? Ditanya, mulai pagi tadi sampai sekarang sudah lebih dari 12 jam, berapa detik Anda ingat pada Allah? Kan saya sholat subuh, zuhur, dan asar, dan semuanya saya lupa dengan Allah. Takbir, nggak tahu, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, cepatkan hisab umatku ya Allah, cepatkan hisabmu. Kasihan mereka itu ya Allah. Maka umat itu dicepatkan hisabnya. Nabi datang ke pintu neraka, salam, Assalamualaikum, bukakan pintu neraka. Malaikat Malik bertanya, siapa ini? Saya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka pintu neraka. Setelah dibuka, Nabi itu mengambil umatnya yang Islam itu, diambil, dipungut, sudah gosong itu. Jadi arang itu diambil. Saking banyak yang ngambil itu sampai malaikat Malik itu teriak. Malaikat Malik mengatakan, wahai Muhammad, ma taraktun nar li ghadabi rabbika min ummatika fi baqiyatin. Wahai Muhammad, umatmu yang Islam sudah saya keluarkan dari neraka semua, wahai Muhammad. Saya khawatir kalau masih ada umatmu yang Islam di neraka, engkau belum ridho. Kalau engkau belum ridho, Allah akan murka kepada saya. Diambil yang nonton itu diambil juga. Ambil. Sampai
Nabi mengatakan, inni la ashfa'u yaumal qiyamah li aktsara mimma ala wajhil ardi min hajarin wa madar. Saking banyaknya syafaatku pada hari kiamat, hingga jumlah syafaatku lebih banyak daripada jumlah batu-batu di atas muka bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi berdialog dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maka Nabi itu dibelah dadanya. Nabi dibelah dadanya dalam keadaan Nabi itu hidup. Nabi dibelah dadanya dalam keadaan terjaga. Nabi dibelah dadanya dalam keadaan nggak dikasih bius. Kalau dulu Nabi Ismail, beliau disembelih nggak terasa, nggak mempan. Kalau Rasulullah SAW ketika mau naik ke langit itu dibelah dalam keadaan hidup, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan merasakan semua rasa perih, rasa sakitnya dibelah oleh malaikat Jibril tadi. Sehingga dalam satu hadis Nabi itu artinya pucat sampai putih seperti mayat, saking kesakitannya. Maka para ulama mereka mengatakan setelah dibelah, diambil hatinya, dicuci dengan air zam-zam, diisi dengan ilmu dan hikmah. Maka para ulama mereka mengatakan, kenapa Nabi mau sowan kepada Allah harus disakiti dulu tuh kenapa? Harus dibelah dadanya, kesakitan tuh kenapa? Ini ada satu pelajaran penting. Seakan-akan Nabi itu ingin memberitahu kepada umatnya, hei umatku, kalau kamu pengen berlezat-lezat berhubungan dengan Allah, sholat bisa nikmat, tahajud bisa nikmat, malam bisa hubungannya dekat dengan Allah, itu gak mudah. Kamu harus siap berusaha, siap berkorban, siap dipenggal lehernya, siap dibelah dadanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu Ibrahim ibnu Adham, ini ulama besar, aslinya raja, malam-malam tidur di atas kasur dipan empuk di kerajaannya. Tiba-tiba dengar itu ada suara krosek di atas genteng. Maka beliau bertanya, malam-malam siapa yang berisik di atas itu? Saya, Tuan. Saya kenapa ini? Kamu kenapa malam-malam di situ? Ini Tuan, saya di atas ini saya sedang nyari onta saya yang hilang, Tuan. Nyari onta saya yang hilang, Tuan. Maka Ibrahim kaget. Kang, kamu tuh kalau bodoh ya bodoh aja, jangan diambil sendiri begitu loh bodohnya. Mana ada onta naik genteng itu, mana ada? Kamu tuh goblok. Maka orang tadi mengatakan, betul Tuan, saya memang tidak pinter, saya memang bodoh nyari onta di atas genteng, tapi Tuan lebih bodoh lagi, Tuan nyari Allah di atas kasur. Ingin dapat hubungan dengan Allah yang baik, saya ingin dekat dengan Allah. Kalau angkat tangan doa, langit langsung gemetar, langit langsung bergetar. Tapi Isa sudah tidur. Nah, gimana? Hubungan dapat dari Allah dari mana itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh Ibrahim Adham ditinggalkan kerajaannya. Dia setiap 1 mil sholat 1000 rakaat. 1 mil lagi sholat 1000 rakaat. Paginya puasa, malamnya tahajud. Paginya puasa, malamnya tahajud. Sampai kurus tubuhnya menguning sampai livernya kena. Sampai saking kelaparannya nggak kuat berdiri. Sholat takbir jatuh. Maka orang-orang mengira ini ada orang gila di masjid ini. Padahal rajanya sendiri itu dipegang oleh pengadam, dibawa keluar sampai kepalanya itu kejedot itu, nabrak ke tiang-tiang masjid, nabrak ke tangga-tangga masjid, bercucuran darah.
Maka beliau mengatakan, alangkah indahnya seumpama tiang masjid itu jumlahnya 1000, sehingga kepala saya semakin banyak terbentur, semakin banyak mujahadahnya, semakin nikmat bukti cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ke Mekah. Di Mekah hari-hari ibadah, sholat, ngajar agama. Lah di kerajaannya sana itu anaknya sudah mulai besar. Anaknya sudah mulai besar. Tanya sama ibunya, "Bu, saya ini sejak lahir kok sudah gak punya ayah. Ayah saya itu mana? Apa meninggal atau bagaimana, Bu?" Ibunya gak mau jawab. Didesak lagi, akhirnya jawab, "Nak, ayah kamu itu sekarang berubah menjadi sufi. Sekarang dia tinggal di sana loh, di Mekah Al-Mukarramah. Kalau kamu pengen ketemu, kamu ke sana, itu ada orang bajunya paling jelek yang hari-hari ibadah itu namanya ayahmu, itu namanya Ibrahim ibnu Adham." Maka anaknya itu kangen dengan ayahnya itu. Langsung datang ke Mekah dengan pasukannya. Tengah-tengah Sayyidina Ibrahim ibnu Adham sedang ngajar, sedang bayar begini. Datang anaknya, ngerangkul ayahnya langsung. "Kamu siapa?" "Saya ini anak ayah." "Masya Allah, Nak, kamu di rumah bagaimana? Istiqomah sholat 5 waktu berjamaah apa enggak?" "Alhamdulillah istiqomah ya." "Kamu istiqomah baca Quran apa enggak?" "Alhamdulillah istiqomah." Tengah-tengah mereka mencurahkan kerinduannya, terdengar suara tanpa rubah. Apa kata-katanya? "Wahai Ibrahim ibnu Adham, katanya kamu tinggalkan kerajaanmu demi cintamu kepada Allah. Sekarang datang anakmu, kok cintamu berubah kepada anakmu, kepada Allah lagi?" Maka dia mengatakan, "Ya Allah, kalau memang anak saya ini mengganggu cintaku kepadamu, ya Allah, matikanlah saja anak saya ini." Langsung mati seketika itu. Maka beliau di pangkuannya meninggal anaknya itu. Beliau mengatakan, "Taraktul khalqa turran fi hawaka wa aitamtul iyala kai araka law qata'tani fi hubbi irba lama hannal fuadu ila siwaka." Ya Allah, taraktul khalqa turran fi hawaka. Saya sudah meninggalkan makhluk turran semuanya, ya Allah, hanya karena ingin menuruti keinginan Engkau saja, ya Allah. Wa aitamtul iyala kai araka, anak saya bikin yatim, ya Allah, kai araka, supaya saya bisa melihat Engkau, ya Allah. Beliau mengatakan, "Lau qata'tani fi hubbi irba lama hannal fuadu ila siwaka." Seumpama tubuh saya ini kau cincang-cincang, ya Allah, kau mutilasi, ya Allah, ketahuilah bahwasanya cintaku gak akan berubah. Saya hanya cinta kepada Engkau, ya Allah. Ini bukan saya sudah tinggalkan anak, bukan. Maknanya bagaimana kisah ini? Orang itu bisa punya hubungan baik dengan Allah itu mahal, sangat mahal. Harus banyak perjuangannya. Tidak bisa dengan nikmat-nikmat itu tidak bisa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah, maka Nabi berjalan menuju langit bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika beliau berjalan, maka beliau melihat ada orang-orang itu yang mentabur benih. Ketika benihnya ditabur, setelah ditabur 1 detik langsung tumbuh. 1 detik langsung keluar itu buahnya. Dipanen, tumbuh lagi, dipanen lagi, tumbuh lagi, dipanen lagi, tumbuh lagi. Maka Nabi mengatakan, "Man haula'i ya Jibril?" Itu siapa wahai Jibril? Orang nabur benih, sekali ditabur langsung tumbuh, setelah tumbuh langsung dipanen, tumbuh lagi, ada habisnya. Siapa itu? Maka malaikat Jibril mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang berjuang fisabilillah.
berjuang fisabilillah. Tiap katanya Allah tingkatkan 700 kali, langkahnya Allah tingkatkan 700 kali, ibadahnya ditingkatkan 700 kali. Kalau kita di sini tahu betul hakikatnya fadilahnya khurud fisabilillah, berjuang fisabilillah, mungkin setelah bayar nggak ada yang pulang, langsung berangkat semua. Setelah bayar masih ada yang pulang itu karena kita belum tahu bagaimana hakikatnya, fadilahnya, pahalanya orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan lagi malaikat Jibril itu dengan Rasulullah. Tengah-tengah jalan ada melihat orang, di sampingnya ada daging seger, aroma enak betul. Siapa? Di samping kirinya ada daging busuk, ada ulatnya, tercium baunya 1000 meter, 1000 kilo. Nanti dagingnya gak bagus tadi dia pindahkan, dia ngambil daging busuk tadi, dia makan sampai mau muntah, makan lagi sampai mau muntah lagi, makan lagi mau muntah, terus dimasukkan. Maka Nabi mengatakan, man haula'i ya Jibril, ini siapa lagi wahai Jibril, ada daging segar di sampingnya, malah nyari daging busuk, itu siapa mereka itu? Maka mereka Jibril mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah yang di rumahnya dia sudah punya istri yang halal, tapi dia lebih tertarik dengan wanita-wanita yang dengan istrinya gak tertarik, keluar rumah lihat wanita yang lain semangat, dan istrinya lemes, marah terus sama istrinya. Ini seperti orang punya daging segar malah dibuang, daging busuknya malah dimakan. Masya Allah. Jadi manusia itu terus digoda setan itu. Jadi setan itu paling gak suka dengan perkara halal. Maka banyak orang ketika pacaran itu semangat, ketika sudah nikah langsung lepas. Kenapa? Karena setan itu sudah janji kepada Allah Subhanahu wa taala, la aqudanna lahum siratal mustaqim, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa an aymanihim wa shama'ilihim wa la tajid aktsarahum syakirin. Setan janji, ya Allah, pokoknya anak Adam saya goda dari depan, belakang, kanan, kiri, sehingga kau tidak akan menemukan mereka orang-orang syukur, ya Allah. Jadi setan itu goda manusia itu bukan sehari sekali, setiap detik, setiap kedipan mata goda, setiap aliran darah setan goda, setiap detik setan goda. Kita mau jalan ke masjid, setan bilang, ayo ke masjid, di masjid nanti baik teman-teman bisa gunjing orang di sana. Niatnya dirubah oleh setan. Terus saya masjid, ayo pulang aja, gak usah dengar bayar. Ketika bayar, beda lagi, jangan dengar bayar, tidur aja. Terus setan itu akan menggoda manusia setiap langkahnya. Masya Allah, kata Imam Ghazali, yang kurang lebihnya setan itu akan datang pada manusia. Kamu jangan masuk agama Islam. Agama Islam itu agama yang penuh aturan, gak ada bebas-bebasnya. Subuh-subuh ngantuk-ngantuk suruh sholat, siang-siang panas-panas suruh sholat, capek-capek sore-sore suruh sholat, maghrib-maghrib ketemu keluarga suruh sholat, isya-isya ngantuk-ngantuk suruh sholat. Setiap tahun ada zakatnya, ada puasanya, belum tahajudnya, belum witirnya, belum duhanya. Islam itu agama yang penuh peraturan. Jangan masuk Islam, kata Syaitan Abdullah. Nanti kalau orang sudah berhasil masuk Islam, setan datang lagi, suruh jangan amal. Kamu boleh iman, tapi jangan amal. Islam itu cukup di KTP kamu aja. Kalau orang yang pengen amal, boleh, jangan sekarang. Semua ini pasti ingin amal, tapi dalam hatinya kapan? Insya Allah. Kapan bisa billah? Insya Allah 3 bulan lagi. Kapan tahajud? Insya Allah mulai kalau udah sehat. Kapan? Ditunda. Tengah ditunda. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Tengah-tengah ditunda. Malaikat Israel datang nyabut nyawa dia.
sakit nanti. Nah kalau orang itu sudah amal betulan, setan datang lagi. Jangan sampai dia menikmati amal. Makanya kalau orang sholat mulai takbir pasti mana? Istri saya, makanan saya, terus putar. Sehingga banyak orang yang sholat tadi bingung, tadi surat apa yang dibaca ya? Karena kalau orang sudah mulai amal, setan itu akan datang, jangan sampai dia menikmati amal, bahaya. Kalau orang dapat hidayah, dia itu menikmati amal. Ketika dia sudah menikmati amal, setan datang lagi. Tuhan, kamu boleh menikmati amal, tapi jangan sampai istiqomah dalam amal. Tahajud nangis boleh, jangan setiap hari tapi ketika 10 Muharram aja, ketika malam Jumat aja. Jangan sampai istiqomah amal. Maka istiqomah itu amalan yang paling berat. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah tahajudnya istiqomah, qobliyahnya istiqomah, qunutnya istiqomah, taklidnya istiqomah. Kalau lagi semangat itu banyak yang kuat. Tapi kalau istiqomah jarang yang kuat. Kalau orang sudah istiqomah, setan datang lagi. Kamu boleh istiqomah, tapi jangan sampai kamu itu bersatu dengan umat Islam, dipecahkan hatinya. Jadi setan itu dalam kitab Mishkah diceritakan setiap hari itu ada musyawarah harian seperti kita begitu, musyawarah harian, laporan kerja. Bagaimana hari ini? Berhasil berapa yang kamu goda? Saya Tuhan, tadi saya goda dia, tidak saya tinggalkan dia sampai dia akhirnya berzina. Apa? Berzina. Jawabannya di mana berzina? Yang lain? Yang menarik. Saya Tuhan, saya berhasil goda dia sampai dia mencuri. Di mana pencurian? Yang lain. Saya Tuhan, saya bergoda dia ketika dia tidur mulai awal sampai akhir. Oh, biasa. Orang doyan itu pasti ngantuk. Sudah setelah itu melek lagi nih. Lain. Saya Tuhan, saya goda dia termasuk istrinya, saya goda dia, tidak saya tinggalkan dia sampai dia bercerai dengan istrinya. Apa? Bercerai? Sini. Dirangkul langsung. Nikmal waladu anta, anak yang paling pintar itu kamu. Saya itu paling terhibur ketika melihat orang gak satu hati. Ketika suami sudah cerai dengan istrinya, oh ini awal perpecahan, saya suka. Nanti akan terjadi perpecahan antar keluarga, akan terjadi permusuhan antar anaknya, akan jadi perebutan anak. Itu yang paling saya sukai, wahai anakku. Kalau orang sudah pecah hatinya, sudah benci dengan umat Islam yang lain, apa yang terjadi? Pasti dia akan menghibah, menggunjing temannya. Bikin halakoh, bukan halakoh mudzakarah, ini halakoh menggunjing. Itu bulan tuh, masya Allah, dia tuh begini loh, dia tuh begitu. Oh, masya Allah, kata Imam Ghazali yang menukil Ibnu Mubarak mengatakan, seumpama saya ini, seumpama menggunjing orang itu diizinkan, tentu saya ingin menggunjing ibu saya sendiri, karena ibu saya orang yang paling berhak mendapatkan amal saya. Jadi Imam Ghazali mengatakan, kalau orang menggunjing orang itu seperti orang bikin manjanik ketapel raksasa. Maka dia itu buang amalnya, kirim ke sana, kirim ke sini, buang semua, sampai dia tidur malam dalam keadaan bersih dari seluruh pahala. Pagi dia sudah taklim, sudah khususi, sudah ke masjid, malamnya tahajud, siangnya jenguk tamu, ngurusi tamu, jenguk orang sakit, sudah amal penuh. Sebelum tidur dengan temannya ngerumpi berdua ngopi sambil gunjing orang. Mulai pagi amalnya habis semuanya. Setan itu pinter betul dia. Amal gak apa-apa, tapi tidak boleh lama-lama. Kan saya habiskan semua amalnya. Maka dulu ada seorang ulama, Syekh Hasan Al-Basri, dia dikatakan oleh temannya, Syekh, itu tetangga tuan itu orangnya masya Allah hari-hari hibahin tuan, gunjing tuan terus. Yang mana? Itu loh tuan, rumahnya itu.
langsung ngambil buah-buahan, bawa parcel, antar ke tetangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ini Pak? Saya dengar hari-hari kamu sering kirim pahala kepada saya belum bisa balas ini. Ini ada parcel dikit untuk Tuhan. Masya Allah. Jadi kalau orang itu menggunjing saudara Islam, sama sekali tidak ada untungnya sedikit pun. Zahir batin gak ada untungnya. Kalau dia nggak punya pahala gimana? Nanti dosanya dikirimkan pada dia. Waduh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah bersatu, kerja bareng, amal bareng, maka setan itu ada satu jurus lagi. Apa jurusnya? Orang itu dijauhkan dari ulama. Dijauhkan dari ulama. Kenapa seperti itu? Karena Masya Allah, orang itu baru melihat wajahnya ulama saja. Nadratun ilal alim khairun min ibadati sanah qiyamiha wa siyamiha. Satu hadis mengatakan, orang itu sekali saja memandang wajahnya orang alim, itu lebih dicintai Allah, lebih banyak pahalanya, melebihi orang ibadah 1 tahun, paginya puasa, malamnya tahajud. Gimana setan mau senang? Maka dijauhkan dari ulama, dijauhkan. Diceritakan dalam satu hadis, man nazara ila alimin fa fariha biha, ja'alallahu min tilkan nazrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang orang soleh, orang alim, kemudian ketika melihat dia gembira. Sekarang banyak orang memandang orang alim, ini benci. Ini ulama apa ini? Benci. Nabi mengatakan barang siapa man nazara ila alimin fa fariha biha. Barang siapa yang melihat orang alim dengan pandangan gembira, senang, Masya Allah, ini warasatul anbiya, penerusnya para nabi, orang yang tidak ada Al-Quran di dalamnya. Ja'alallahu min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka Allah akan ciptakan dari sekali pandangan dia satu malaikat yang mintakan ampun untuk dia sampai hari kiamat. Sekali mandang, kemudian 1 jam bagaimana? Kalau 2 jam bagaimana? Kalau setiap hari bagaimana? Sudah berapa banyak pahala yang kita dapat? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali cerita, di akhirat itu ada orang yang amalnya jelek betul. Saking jeleknya itu sampai gak ada kebaikannya, sudah nol. Malaikat itu sudah gemes, malaikat ditendang secara ke neraka itu. Maka Allah berfirman, hai malaikatku, adrik ibadi, itu hamba kamu susul. Kamu tanyakan dia, pernahkah dia dalam kehidupannya duduk satu rumah, tinggal satu rumah, duduk satu majlis dengan ulama? Kamu cek, kamu tanya dia. Ditanya, Tuhan, dulu di dunia kamu pernah gak duduk satu majlis dengan ulama, hadir bayan atau bagaimana, pernah gak? Dia mikir lama, gak pernah. Saya paling anti dan ulama itu anti. Dengar aja muak. Maka langsung lapor lagi, ya Allah, dia itu sudah gak bisa ditolong lagi, ya Allah. Dia itu gak pernah duduk satu majlis dengan ulama, ya Allah. Tanya lagi, hal yuhibbu aliman, apakah dalam hatinya ada sedikit saja cinta dengan ulama? Tanya coba. Ditanya, Tuhan, kamu di dunia dulu pernah gak senang dengan ulama? Senang sedikit aja gitu. Dia pernah gak ya? Gak pernah. Senang aja gak pernah. Kalau orang sudah senang kan, innaka Muhammad ahbabta, orang dikumpulkan dengan yang dicintai, gak pernah senang dia. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, dia itu senang aja sudah enggak, ya Allah, buang neraka jauh dengan ya Allah. Maka Allah berfirman, ada ibadi, tanya lagi, halahu sadiqan yuhibbu aliman, apakah dia ini punya kawan yang kawannya tadi cinta dengan ulama?
Ditanya, Tuan, dulu di dunia kamu punya teman nggak? Yang temannya itu cinta dengan ulama? Jawaban ulama 5 jam. Selama renung, ada satu. Maka Allah berfirman, ghafartu lahu lidzalik, semua dosa saya ampuni karena punya teman yang temannya dicinta dengan ulama. Gimana setan gak ngamuk? Maka setan itu kerjanya bagaimana? Orang itu jauhkan dengan ulama. Kalau dekat pun dikasih, dalam kan masuk hati kena benci dengan ulama, digunjing ulamanya hari-hari. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya Nabi pun jalan lagi. Ketika Rasulullah SAW berjalan lagi, beliau melihat ini ada orang-orang lidahnya itu dikeluarkan. Dia potong lidahnya, potong sendiri. Setelah dipotong kesakitan, keluar lagi lidah baru, dipotong lagi. Keluar lagi lidah baru, dipotong lagi. Keluar lagi lidah baru, dipotong lagi. Maka Nabi mengatakan, man haula ya Jibril, ini siapa lagi wahai Jibril? Dia punya lidah, dia keluarkan sendiri, dia potong sendiri, keluar lagi, potong sendiri. Itu siapa wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, hum khutabaul fitnah. Mereka itu adalah para mubayyin, para orang-orang yang suka bayan. Tapi dengan bayannya justru terjadi perpecahan belah antara umat Islam. Hanya orang itu yang datang di bayan dalam keadaan hatinya cinta temannya, pulang benci dengan temannya. Maka yang penyebabnya tadi mubayyin ya, kan Allah buka, ambil itu lidahnya, potong lagi, tahan lagi, potong lagi, sampai enggak ada habisnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun naik ke langit. Jadi langit itu kalau dari bumi ya sepi kan, sepi, gelap. Di sana tuh ramai sekali. Nggak percaya? Pengen melihat? Itu ada kitab namanya Lataiful Minan, karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini ulama wali. Dia cerita ada satu ulama itu akrab dengan Jin Ifrit. Akrab dengan siapa? Jin Ifrit. Karena sudah akrab, maka Jin Ifrit ini mengatakan, "Hai Tuan, saya itu kalau hari-hari ketika saya ke langit mencuri berita. Setelah saya curi beritanya tadi, nanti akan saya bagikan kepada dukun-dukun di bumi itu. Dengan saya campur dengan kebohongan yang sangat banyak. Pengen ikut enggak? Sudah ke langit, pengen ikut? Ayo, kata Jennifer ini. Ya, boleh, saya lihat langit kayak apa? Kalau Tuhan pengen ke langit, itu harus pakai baju yang tebal. Dingin, satu dingin. Ini tebal. Ya, 12-10. Akhirnya pakai baju 12-10. Betul. Berdua naik ke langit. Maka Iblis mengatakan, Tuhan, jangan buka mata sebelum saya suruh buka. Sampai di langit sana. Ayo, udah sampai ini, buka matanya. Ketika buka mata, jantung mau copot. Dia melihat bintang-bintang terapung besar-besar yang indah, warnanya merah, warnanya biru. Di antara bintang-bintang ada jalan-jalan tol yang isinya malaikat-malaikat berjalan masuk keluar langit ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah berkata, malaikat-malaikat yang berjutaan, yang ramainya jutaan kali dari dunia ini. Baju-baju putih, tampang-tampang, keliaran tuh di langit pertama. Saking gak kuatnya, maka beliau mengatakan, Subhanallah, indah sekali. Tengah-tengah mengatakan Subhanallah, ada malaikat lihat, Ifrit, langsung ambil panah. Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Anak langsung des, jatuh ke bumi langsung. Maka saya juga mengatakan ini bacaan ini Bismillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini kalau saya bacakan kecil,
setiap saya baca langsung hancur jadi asap. Ini asapnya malaikat. Ketika saya baca itu, saya tidur, ketemu jin di bidung. Saya bacakan Bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah, langsung hancur, kebakar di tempat. Pengen coba? Panggil jinnya dulu malam datang. Jadi langit pertama itu begitu ramai sekali. Lah langit yang sangat ramai ini ditutup pintunya yang rapat ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, cahayanya Nabi ini tembus langit sampai jadi redup semua. Kullu baitin anta sakinuhum laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil farji. Jadi Nabi itu langsung cahaya tembus langit sampai malaikat dalam langit itu terasa. Man hadza, siapa yang datang itu siapa? Saya Jibril. Wawan maaf, samping kamu itu siapa? Samping saya ini adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau orang itu pengen dirinya bercahaya, sering-sering Fatihah dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi masuk ke langit, beliau melihat ada malaikat-malaikat itu yang aneh. Ada malaikat itu yang separuh badannya es, separuhnya api. Separuhnya es, separuhnya api. Bukan dongeng, ini ada hadisnya. Setiap hari dia doa. Doanya gimana? Ya man allafa baina thalji wan nar, alif baina qulubil mu'minin. Ya Allah, wahai Zat yang mampu mengumpulkan antara api dan es dalam satu tempat, kumpulkanlah hati orang Islam yang sedang pecah belah. Jadi kalau kita ini pengen punya amal seperti amalnya malaikat, doa habis sholat itu. Jangan doa dengan orang yang dibenci, ya Allah, matikanlah dia ya Allah. Jangan begitu. Dia itu gak ada baiknya ya Allah, sudah hancurkan. Jangan bagaimana? Ya man allafa baina thalji wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Ya Allah, satukan hati umat Islam ini ya Allah. Kalau orang doa seperti itu, setiap dia doa, dia akan dapat pahala seakan-akan berbuat baik kepada semua umat Islam di dunia ini. Bagaimana? Siap banget? Insyaallah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik lagi ke atas. Dia melihat jutaan malaikat yang wajahnya beda semua. Suaranya beda semua, bentuknya beda semua. Sholat itu ribuan tahun, sampai saking tawajunya sholat sujud itu mereka tidak kenal dengan sampingnya sendiri. Sholat sudah jutaan tahun, sujud jutaan tahun, tidak pernah kenal dengan sampingnya. Kalau dia angkat kepala dari sujud, dia mengatakan ya Allah, ya Allah, mana abuduka haqqa ibadatik, atau ibadatik ya Allah. Maafkan kami ya Allah, kami belum bisa ibadah sungguh-sungguh ya Allah. Ibadah jutaan tahun itu, dia mengatakan apa? Ya Allah, sih belum ibadah sungguh-sungguh. Maka malaikat itu ahli dunia itu aneh. Ahli dunia itu kepedean orangnya, Masya Allah. Kalau nggak ada saya, dakwah itu bagaimana? Allah itu masih punya jutaan malaikat miliaran di sana, nggak butuh dengan kita. Malaikat dia itu sholat, sujud, gemetar, ketakutan. Mereka tuh dari dunia itu kaget, dari dunia itu Masya Allah, luar biasa. Mentalnya itu kuat betul. Ahli dunia itu diiming-imingi surga, nggak terkesan. Bacakan hadis itu, surga nggak terkesan, biasa aja. Ditakut-takutin neraka, ditinggal tidur. Mau menghadap Allah, masih chattingan dulu, berani. Itu malaikat tuh heran tuh, Masya Allah, jagoan betul ahli dunia. Manusia itu jagoan, nggak ada takut-takutnya dengan Allah tuh, nggak ada takut-takutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka naik lagi Rasulullah
Ketika naik lagi sampai mendengar sampai di atasnya di arsy. Di arsy sana di pinggirnya itu ada satu telaga. Telaganya telaga dari nur yang besarnya lebih besar dari 7 betala langit, 7 betala lapis bumi, lebih besar dari segala-galanya. Nah, telaga tadi itu setiap sahur malaikat Jibril mandi. Setelah mandi, malaikat Jibril menggerakkan itu sayapnya. Ketika digerakkan, setiap satu percikan Allah ciptakan satu malaikat yang berzikir kepada Allah. Maka kalau kita itu merenung, Masya Allah, di langit itu banyak orang-orang mulia. Kalau saya nggak ikut-ikut mulia, nggak ikut-ikut sholat, nanti di akhirat dapat tempat nggak kira-kira di akhirat? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah bersowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi ternyata diperintahkan untuk sholat. Jadi sholat yang kita kerjakan maghrib tadi itu sudah melewati, Masya Allah, berbagai macam langit, hewan, manusia, jin, malaikat. Ujung-ujungnya apa? Sholat. Maka Rasulullah SAW itu sangat mementingkan sholat. Ketika beliau sudah sakit parah menjelang wafat, beliau pingsan, ditunggu oleh sahabatnya agar bangun-bangun. Ketika bangun beliau mengatakan, "As-sallan nas." Orang-orang sudah sholat belum ya? Belum ya Rasulullah, mereka sedang nunggu engkau, nggak ada berani imam. Mereka ingin yang imami engkau. Maka Nabi mengatakan, ambilkan air, saya mau mandi. Ambilkan air, seger, berdiri pingsan lagi. Ditunggu lama, setelah bangun apa? As-sallan nas. Sudah pada sholat belum berjamaah mereka? Belum ya Rasulullah, masih nunggu engkau ya Rasulullah. Ambil air, saya ingin mandi. Ambil air, mandi, sehat, berdiri pingsan. Nah, itu berdiri pingsan hanya untuk mendatangi yang namanya sholat berjamaah. Kita kalau ada hujan gimana? Ini uzur jamaah ini. Boleh nggak ke masjid? Nabi itu pingsan bangun, hanya pengen sholat berjamaah. Ketika Nabi wafat, apa pesan beliau terakhir? As-salah, pentingkan namanya sholat, jangan kalian tunda-tunda sholat, jangan kalian mainkan sholat. Kalau kita sering nunda-nunda sholat, kira-kira nanti di depan Rasulullah kita malu apa enggak kira-kira? Maka hadirin Allah, mulai malam Jumat yang mulia ini sudah dekat Ramadan, kita harus mulai berbenah diri. Kita benahi dengan kita perbaiki sholat kita. Insya Allah nanti bisa kita perbaiki sholat kita perbaiki zikir kita perbaiki amalan kita. Oleh karena itu, untuk memperbaiki amal kita butuh waktu, meluangkan waktu. Maka siapa yang siap untuk keluar fisabilillah 4 bulan, 40 hari, berapa hari lagi saja silakan berdiri. Insya Allah. Baiklah, yang akan keluar dari Allah, yang akan dari beliau pada untuk datang diri kita, yang sudah kelindian Pakistan Bangladesh, Bangladesh untuk pergi ke diri beliau. Masih banyak umat Rasulullah SAW yang menunggu untuk didatangi, untuk diajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Pak yang sudah ke India Bangladesh, buat jamaah terangkan untuk bisa berangkat ke negeri beliau. Dan sudah dibuka Pak ke negeri beliau. Ada ulama kita yang sudah berangkat ke Turki, ke Maroko, ke Mauritania, kita ada yang datang. Kita jamaah yang berikutnya insya Allah.